Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Tadi di awal Ekaristi sudah dibacakan oleh lektor bahwa tema Ekaristi kita adalah bersukacitalah, juru selamatmu sudah dekat. Dalam bacaan pertama kita juga mendengar ungkapan, orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Dalam bacaan yang kedua ada ungkapan, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada kita semua untuk kita refleksikan adalah, apa artinya bahwa juru selamat sudah dekat? Apa artinya bahwa kita melihat kemuliaan Tuhan? Apa artinya bahwa Tuhan sudah datang? Dan bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan sudah datang? Apakah ketika Tuhan datang itu berarti sudah kiamat? Menurut saya kok ya bukan. Apakah kita akan melihat kemuliaan Tuhan melalui tanda-tanda alam, gempa bumi, guntur, angin kencang? Saya kira juga tidak. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberitahukan tanda-tanda bahwa Tuhan telah datang. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ungkapan-ungkapan ini adalah ungkapan
yang artinya bahwa ketika Tuhan hadir, maka hal-hal baiklah yang terjadi dalam diri umat manusia. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita menantikan kehadiran Tuhan? Sekarang kita masa Advent, kita diundang untuk menantikan kedatangan Tuhan. Tadi bacaan kedua dikatakan bersabarlah Tuhan akan datang. Bagaimana kita menantikan kehadiran Tuhan? Injil hari ini menegaskan kita menantikan Tuhan dengan cara yang aktif, bukan dengan cara menunggu secara pasif. Kita diundang oleh Tuhan Yesus untuk aktif mewujudkan kehadiran Tuhan saat ini. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Siapa utusan yang mendahului kedatangan Tuhan itu? Utusan itu adalah kita semua. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang telah diutus pada zaman itu, kita pun sekarang diutus, diundang oleh Tuhan pada zaman kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, mempersiapkan kehadiran Tuhan. Apa tadi yang digambarkan sebagai hal-hal yang baik ketika Tuhan itu datang, itulah yang harus kita lakukan. Bukan sebaliknya, kita berpangku tangan, menunggu, nanti kalau sudah Tuhan datang semuanya akan baik. Bukan begitu caranya. Kita diundang untuk mewujudkan hal-hal baik yang menjadi tanda bahwa Tuhan telah datang. Jika dalam keluarga masih ada yang kurang baik, kita diundang untuk memperbaikinya. Jika dalam masyarakat masih ada yang kurang baik, kita diundang untuk memperbaikinya. Maka ketika tidak ada lagi orang miskin yang terlantar, ketika tidak ada lagi orang sakit yang terabaikan, ketika semua anggota keluarga, anggota masyarakat merasa diperhatikan, ketika semua anggota masyarakat merasa nyaman dalam hidupnya, itulah tanda bahwa Tuhan telah datang. Itulah tanda bahwa Tuhan telah memperlihatkan kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, maka marilah pada masa Advent ini kita mempersiapkan kehadiran Tuhan dengan berbuat aktif melakukan hal-hal yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Besar maupun kecil, pasti kita bisa. Tidak perlu hal-hal besar misalnya, cukup dengan hal-hal sederhana dalam masyarakat dan juga dalam keluarga, terutama kepada mereka yang membutuhkan perhatian kita. Hal-hal apapun yang baik, sekecil apapun yang kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita, itu berarti menghadirkan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau kita tidak bisa melakukan sendiri dengan apa yang kita lakukan karena kesibukan, karena waktu kita terbatas, kita bisa melakukan dengan cara lain. Tadi saya mendengar ada pengumuman di awal, ada sumbangan untuk Karina. Ada orang yang akan pergi ke tempat di mana gempa itu terjadi, membantu orang langsung. Kita bisa menyumbang dengan sedikit dari uang kita yang kita miliki. Itu juga cara kita bagaimana menghadirkan kerajaan surga, bagaimana menghadirkan Tuhan dalam diri orang-orang yang mengalami penderitaan. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan agar dalam hidup kita sehari-hari bisa mewujudkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan dalam keluarga kita serta dalam masyarakat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.